Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin membagikan pun benda-benda yang memang digunakan untuk menolak jin dan gangguan makhluk halus nih. Benda-benda itu apa saja? Nah, akan kita bahas deh ya. Makhluk halus di sini bisa jadi adalah jin, setan, ataupun gangguan makhluk yang sifatnya mengganggu. Nah, benda-benda itu apa saja sih? Pertama adalah telur angsa. Telur angsa itu kenapa kok telur angsa ini kok memang sangat dipercayai untuk mengusir? Karena karakter angsa itu adalah alarm yang memang digunakan oleh manusia ketika ada makhluk pencuri apapun, dia akan teriak-teriak. Lah, teriak-teriak di sini nanti kan suaranya itu akan mengusir, jadi mengganggu ketenangan mereka dan orang-orang akan bangun. Nah, karakter angsa itu seperti itu, makanya telurnya itu telur angsa yang sudah tentu saja sudah dibacai dengan doa loh ya, ditanam di pojok rumah, insya Allah jadi pagar. Nah, ini le. Terus yang kedua adalah rahang babi le. Rahang babi, loh kenapa rahang babi? Terutama rahang babi bagian bawah le ya. Kenapa kok rahang babi mbak? Babi padahal itu kan najis lah ya. Pertama, babi itu adalah hewan dengan tingkat sensitivitas tinggi dan tingkat ketajaman secara fisik dan spiritual tinggi, dan dia bergerak di malam hari. Makanya dia sering patroli kalau dalam bahasa manusia. Nah, kenapa rahang paling bawah? Karena rahang paling bawah ini adalah rahang di mana dia ada siungnya. Siungnya itu adalah taringnya. Di situ adalah suluk terkuat. Di mana jika kita tanam di pekarangan rumah kita, tentu dengan bacaan doa-doa khusus ya, nanti akan jadi penangkal malapetaka ataupun dari gangguan makhluk halus. Nah, itu le, memang luar biasa rahang babi ini. Terus yang ketiga ini adalah yang paling sederhana le, yaitu adalah uyah grosok le, ataupun garam dapur yang masih berupa grosokan yang langsung asli dari laut. Loh, kenapa uyah ini mbak, atau garam ini kenapa sangat ampuh? Nah, dalam hadisnya segala sesuatu yang ada di lautan itu adalah halal dan memang memiliki aura yang sangat besar, dan memang energi alam yang dari laut itu, dari lautan itu sangat luar biasa dan sangat mendinginkan. Makanya jika ditebarkan uyah grosok ini ataupun garam dapur yang berupa grosokan besar ini ditebar di sekitar rumah dan dibacakan ayat kursi dan beberapa ayat-ayat ruqyah ataupun ayat-ayat jampi-jampi, ini khasiatnya besar sekali. Tuyul, jin apapun yang sifatnya ganggu, dia akan terbentang, tentu dengan ketulusan niat loh ya. Nah, itu le. Setelah tiga tadi yang keempat ini adalah bawang lanang le. Bawang lanang, tahu nggak bawang lanang le? Bawang lanang ini adalah bawang putih yang hanya satu siung saja. Nah, loh, ada mbak? Ada. Bawang lanang ini adalah wujud tunggal dari siung bawang yang memang diperuntukkan dan hanya memiliki satu batang saja, dan itu memang khasiatnya luar biasa. Kenapa? Itu adalah perwujudan dari Yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Makanya di sini jika kita ingin terbebas ataupun ada gangguan di dalam rumah kita taruh bawang lanang. Makanya kalau ada yang kesurupan ataupun yang kalau anak itu kena sawan gitu ya, kena sawan itu atau gangguan makhluk halus ataupun kena pengaruh-pengaruh dari luar yang sering nangis itu, biasanya diburai dengan gosokan bawang lanang ini le. Nah, ini memang luar biasa. Loh, memang luar biasa. Iya luar biasa. Bisa dibuktikan deh, ketika anak nangis kena sawan, burai saja pakai bawang lanang ini, pasti insya Allah nanti akan cepat lerem le. Nah, itu. Nah, yang kelima ini adalah
sapu gerang. Sapu gerang adalah sapu lidi yang ujungnya sudah hampir habis karena sering dipakai untuk menyapu tanah. Kenapa sapu gerang? Sapu gerang ini adalah perwujudan atau simbol dari tombak sewu. Tombak sewu di sini adalah suatu simbol penjagaan. Ketika dinaikkan ke atas, kita balik ya posisi ke atas, auranya akan membentuk seperti duri runcing ke atas. Nah, itu nanti apapun yang melewati akan seperti tertahan karena banyak duri yang di situ. Dan yang kedua, karena seringnya terpakai untuk menyapu tanah, dia menyatu dengan aura bumi atau dinamakan aura netral dari bumi. Makanya apapun yang melewatinya akan terlibas itu. Ini sebenarnya pamungkas ya, harusnya ditaruh di awal tapi saya taruh di akhir ya. Nah, dalam pandangan Mamul yang kelima ini adalah kitab suci. Kitab suci di sini bisa Al-Quran, Injil, dan beberapa kitab yang lain yang tentu saja yang sering dibaca dan diamalkan ya. Jika ditaruh dalam rumah ataupun di dalam kotak penyimpanan perhiasan ataupun di atas dompet ataupun lemari, tentu saja kitabnya sering dibaca ya. Kitab suci ini bisa Al-Quran. Tuyul, jin, dan sebagainya itu tidak akan berani membuka dan melintas. Tentu saja ini yang sering dibaca, dengan catatan sering dibaca. Terus, kenapa kok kitab suci ini memang berkhasiat sekali? Tidak usah dibicarakan, kita sudah tahu bahwa kalam-kalam Tuhan, kalam-kalamullah, ataupun firman-firman Tuhan yang berada di dalam suatu yang dibukukan dan diamalkan dan dibaca oleh si pemilik buku, pemilik kitab ini, akan menerangi rumah tersebut di dalam kehidupannya. Rahmat-rahmatnya selalu menerangi, melindungi, membentengi apapun yang ada di dalamnya. Makanya jika ada yang berani melanggar, tentu saja sudah berurusan bukan lagi dengan makhluk, tetapi dengan sang pemilik hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pangeran Akarya Jagat. Nah, ini tentu saja semua sudah mulai prosesnya ya. Benda-benda itu hanya perantara atau wasilah atau sebagai media. Sebagaimana seperti kita ingin berobat, kita sakit, tentu kita ke dokter, dikasih obat. Nah, obat ini hanya perantara untuk menyembuhkan penyakit. Tidak beda jauh dengan benda-benda itu ketika kita ingin rumah tangga ataupun rumah kita ataupun pekarang kita atau mungkin usaha dan bisnis kita itu tidak diganggu oleh unsur-unsur yang memang tidak menyenangi usaha kita, kita bisa memberikan benda-benda itu tentu saja dengan ritual. Nah, catatannya ritual ini tentu saja adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Dalam arti di sini adalah suatu bacaan ataupun mungkin adalah suatu olah spiritual ataupun mungkin suatu laku yang diperantarakan lewat media benda-benda itu ditanamkan agar tidak ada gangguan di dalam usahanya. Nah, ini seperti contoh tadi, ketika ada gangguan tuyulnya adalah jenis makhluk halus. Kalau ada yang datang ke situ, uangnya tuh hampir hilang 11. Kalau kita tuh cuma dikasih apa cermin, kasih apa, itu kurang Yang benar adalah dikasih penjaga-penjaga yang memang dari unsur gaib juga, tentu saja yang sudah melalui kehendaknya ya. Nah, tentu saja jika uang itu di atasnya ditumpuki dengan Al-Quran ataupun mungkin dengan kitab suci, makhluk apapun yang akan menyentuhnya akan terbakar. Itu dengan catatan jika kita sering mengamalkan ya. Nggak beda jauh jika kita punya usaha digarapi terus sama orang. Kok masakan itu baru tadi pagi masak, kok siang sudah amer itu sudah nggak enak. Otomatis ada orang yang memang tidak suka. Kadang di dalam masakan ada belatung, ada cacing, ada benda-benda lain yang memang tidak nalar ya. Terus aromanya tidak sedap di sekitar warung. Kita perlu pemagaran atau mungkin dengan media yang memang sudah disiapkan tadi berupa
media-media tadi. Nah, semoga ini bermanfaat, bukan dengan menggurui, tetapi untuk pengetahuan bahwa di dalam alam ini sudah ada manfaat yang sudah digaris besarkan dan sudah diterangkan di dalam leluhur-leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.